Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom! Hari ini adalah Sabtu 10 April 2021. Happy weekend untuk kita sekalian. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 16 ayat 9 sampai dengan 15. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus, dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, Yesus menampakkan dirinya kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Suatu kali saya berkata kepada beberapa umat, "Tenang, percaya deh sama saya, semua bisa selesai." Lalu umat itu berkata, "Nggak mau, Romo, itu musyrik. Kan percaya itu sama Tuhan." Bener juga ya, percaya ya sama Tuhan, tapi masa nggak percaya sama Romonya? Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati para murid. Mereka meragukan kesaksian Maria Magdalena dan para wanita lainnya, juga kesaksian 2 murid yang menuju ke Emmaus. Kepada ke-11 murid, Yesus akhirnya menampakkan dirinya, dan barulah mereka percaya bahwa Yesus sungguh bangkit dan tidak meninggalkan mereka. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, bukankah hal ini logis dan masuk akal juga rasional, bahwa orang menjadi percaya ketika sudah ada buktinya, sungguh telah teruji kenyataan dan dilihat secara langsung? Ini sungguh benar. Namun, beriman bukan hanya perkara rasional, melainkan menyangkut kebenaran ilahi. Rasio atau akal kita sungguh sangat terbatas untuk dapat memahami dan menelaah Tuhan. Untuk itu, iman dan akal budi harus sinkron, yakni iman haruslah diterangi dengan akal budi, agar kita beriman secara rasional dan bukan beriman buta. Dan sebaliknya, akal budi haruslah diterangi dengan iman, agar kehendak Allah dapat dimengerti dan dilaksanakan dalam hidup. Rasul Paulus kepada jemaat di Ibrani mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Mari
kita semakin beriman. Karena kita sungguh mengalami dan percaya akan Tuhan yang bangkit dan senantiasa menyertai kita. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.